Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjel Mirazaria dari kelas 12 IPA 2. Nama saya Dava Prinata, absen 4. Nama saya Dimas Ibnuseno. Nama saya Marcella Eleonora Raga, nomor absen 12. Nama saya Pasya Sultan, absen 25. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang golongan 7A. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan dan sedikit menjelaskan materi mengenai logam, kemudian lambang, dan nomor atom yang terdapat pada golongan 7A. Golongan 7A termasuk dalam golongan halogen. Apa sih halogen itu? Halogen menyatakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Nah, sekarang kita akan menyebutkan lambang dan nomor atom golongan 7A. Yang pertama ada fluorin. Fluorin itu memiliki lambang F dengan nomor atom 9. Kemudian yang kedua ada klorin dengan lambang Cl. Dia memiliki nomor atom 17. Kemudian yang ketiga ada bromin. Bromin memiliki lambang Br dengan nomor atom 35. Lalu ada iodin memiliki lambang I dengan nomor atom 53. Lalu ada astatin dengan lambang At dengan nomor atom 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjel Mirazaria dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron golongan 7A. Konfigurasi elektron, pengertiannya itu ada dua. Yang pertama, hukum mekanika kuantum, dan yang kedua berdasarkan teori atom Niels Bohr. Yang pertama, konfigurasi elektron merupakan susunan elektron pada sebuah atom, ion, atau molekul yang berdasarkan hukum mekanika kuantum. Dan yang kedua, berdasarkan teori atom Niels Bohr, gerakan elektron mengelilingi inti mengikuti lintasan-lintasan tertentu. Lintasan-lintasan elektron itu dapat dipandang sebagai kulit-kulit atom, dan jumlah kulit-kulit atom itu menentukan konfigurasi elektron. Terus ada metode konfigurasi elektron. Yang pertama ada model Bohr, yaitu pencetusnya Niels Bohr, mengatakan atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu. Lintasan yang dilalui disebut sebagai kulit elektron. Model Bohr ini juga dikenal sebagai konfigurasi elektron kulit. Yang kedua ada model mekanika kuantum. Menurut model mekanika kuantum, elektron-elektron dalam atom dapat bergerak mengelilingi inti pada tingkatan-tingkatan energi tertentu atau kulit atom. Pada setiap kulit atom terdiri atas subkulit yang merupakan kumpulan orbital tempat kemungkinan adanya elektron. Jadi, model mekanika kuantum ini lebih sering dikenal sebagai konfigurasi subkulit elektron. Konfigurasi elektron model Bohr atau konfigurasi elektron kulit. Nah, ini inti atom. Seperti yang tadi dijelaskan, inti atom ini yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron-elektron. Ini elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu, dan lintasan-lintasan ini disebut kulit. Yang paling dekat itu namanya kulit K, yang kedua kulit L, M, N, dan seterusnya. Aturan konfigurasi elektron Bohr. Yang pertama, kulit K itu N sama dengan 1, atau kulit yang pertama. Jumlah elektron rumusnya itu 2, N pangkat 2. Jadi rumusnya 2, N-nya karena N-nya 1, dipangkatin 2, jadi 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Kulit K yaitu lintasan elektron yang kedua. Jadi karena dia yang kedua, maka N-nya 2. Jadi 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Terus M karena M kulit yang ketiga, jadi dia N sama dengan 3. Jadi 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Dan begitu selanjutnya sampai kulit Q, yaitu N-nya 7, yaitu kulit yang ketujuh. 2 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 92. Nah, terus yang kedua, mulai dari
Aturan yang selanjutnya adalah 1. Mulai dari lintasan yang paling dekat inti yaitu kulit K. Jadi kulit K ini maksimal hanya bisa diisi oleh 2. Jadi ini jumlah maksimal yang hanya bisa diisi ya. Kalau kulit K itu 2, M itu 8, N itu 18, N itu 32, O itu 50 dan seterusnya. Terus kulit yang paling luar hanya boleh ditempati maksimal 8 elektron. Ya, misal di kulit M ini nggak nyampe, di kulit M ini hanya 17, berarti dia nggak bisa. Dia cuma 18, sisanya bakal lanjut ke kulit M. Isi penuh sebanyak mungkin kulit berdasarkan daya tampungnya dan hitung elektron yang tersisa, kayak seperti tadi ya. Misal akhirnya itu 17, kan 2, 8, 17 nih, nggak bisa karena dia 18, jadi ditaruh di sini 8 dulu, terus nanti di sini 8 lagi baru, dan seterusnya gitu. Jika sisa elektron kurang dari 32, maka kulit berikutnya diisi oleh 18 elektron. Misal yang ini kurang dari 32, misal 30. Jadi di kulit N ini kita hanya boleh isi 18 elektron. Jika sisa elektron kurang dari 18, maka kulit berikutnya diisi oleh 8 elektron. Misal di sini yang kayak tadi seperti saya bilang. Ini kan maksimalnya 18. Terus kalau misalnya di sini ada 17, berarti di sini kita hanya boleh isi 8. Terus sisa elektron kurang dari 8, maka elektron tersebut ditempatkan pada kulit berikutnya dan merupakan kulit terluar. Jadi sisa dari elektron itu ditempatin di kulit terluar. Oke, dan kita masuk konfigurasi elektron golongan 7A. Yang pertama kita harus hafal dulu golongan 7A ya, yaitu ada fluor, terus ada F, Cl, Br, I, dan At. Ada fluor atau yang biasa disingkat oleh Fanta, terus ada klorin atau kola, terus ada bromin, ada yang disingkat oleh Bir, terus ada iodin, terus singkatannya jembatan keledainya idaman, dan ada At yaitu ati. Jadi cara ngafalin itu gampang. F itu sebagai Fanta, Cl itu sebagai kola, Br itu sebagai bir, I itu sebagai idaman, At itu sebagai ati. Jadi nanti Fanta, kola, bir, idaman, ati. Terus setelah kita susun golongan 7A itu ada apa aja, kita buat kulitnya ada K, L, M, N, O, P, Q. Terus selanjutnya kita lihat nomor atomnya. Di sini F itu kan 9, berarti kulit pertama karena K hanya boleh diisi oleh 2 elektron, jadi tulis 2. Sisanya kan 7. Nah, berarti di kulit yang selanjutnya kita isi 7. Jadi yang terakhir ini menjadi golongan dan jumlah kulitnya ini, jumlah elektron yang menempati kulit ini kan dia menempati 2 kulit nih. Itu sama dengan periode. Jadinya golongan 7A periode 2. Kita coba lagi. Nah, kola itu Cl yaitu 17. 2 ditambah 8 ditambah 7. Nah, 7 ini menjadi golongan dan jumlah kulit yang ditempatinya ini menjadi periode. Jadi golongan 7A periode 3 dan seterusnya seperti itu. Terus Br 2, 8, 18, 7. 7-nya menjadi golongan dan jumlah kulit ini menjadi periode. Jadi golongan 7A periode 4. Terus iodin 2, 8, 18, 18, 7. 7-nya ini menjadi golongan dan jumlah kulit ini menjadi periode. Terus yang terakhir ada At, terus K 2, 8, 18, 32, 18, 7. Karena kenapa ini diisi 18? Karena kurang dari 32. Jadi kita isinya 18. Yang ini juga begitu. Kenapa diisi 18? Karena kurang dari 32. Jadi kita isinya hanya 18 saja. Terus yang 7 ini menjadi golongan 7A, sedangkan jumlah kulitnya ini menjadi periode. Ada 6 periode. Periode ke-6. Terus yang kedua ada konfigurasi elektron mekanika kuantum atau konfigurasi elektron subkulit dari tingkat energi rendah menuju energi yang tinggi. Di sini kita pakai bantuan gas mulia yaitu golongan 8A. He itu dia 1s42, terus Ne itu He,
2S2, 2P6 dan seterusnya. Kita lanjut ke konfigurasi elektron golongan 7A subkulit. Nah, ini F. Kita pakai He karena seperti yang bisa dilihat di sebelumnya. Nah, F itu kan 9 itu kurang dari 10 kan, jadi kita nggak bisa pakai He, kita pakainya He yang pertama. Nah, pakai He itu sama dengan 1S2, berarti tambah 2. 1S2 udah 2. 2S2 ini 2 jadi 4. Ditambah 2P5 jadi 9. Nah, selanjutnya yang menjadi pangkat di sini itu menjadi golongan, jadi 2 ditambah yang depannya yang koefisiennya sama ya, misalnya kan 2 sama 2, pangkatnya kita tambah 2 ditambah 5 itu menjadi golongan, jadi golongan 7A, dan ini periode yang paling banyak ini 2. Selanjutnya CL itu kan 17, lebih besar daripada NE 10, jadi kita pakai NE terus 3S2 terus ditambah 3P5, jadi 10 ditambah 2 ditambah 5 itu 17 kan, benar. Nah yang ini kan ini sama nih, 3 sama 3, kita tambah 2 ditambah 5 jadi golongan 7A, dan periodenya paling besar itu 3, jadi periode ketiga. Ya selanjutnya ini sini ada BR ini kita pakai AR. Terus AR ini kan 18, berarti 2 ditambah 10 ditambah 5. Nah, jadi 4S2 ditambah terus 3D10 4P5. Ini kan yang paling besar 4 sama 4. Ini kita tambah 2 ditambah 5 jadi golongan 7A. Periodenya yang paling besar itu ada 4, jadi periodenya 4. Periode keempat. Terus jadi 53, kita pakai AR terus 5S2, 4D10, 5P5. Nah ini 5 sama 5 kita tambah lagi, 2 ditambah 5 pangkatnya ya, 2 ditambah 5 sama dengan 7, berarti ini golongan 7A, periodenya itu yang paling besar, berarti periode ke-5. Terus AT itu 85, terus kita pakai XE atau xenon, ada terus XE terus 6S2, 4F14, 5D10 dan 6P. Ini yang paling gedenya 6 sama 6, jadi periode ke-6. Terus 2 ditambah 5 sama dengan 7, jadi golongan 7A. Selanjutnya kami akan membahas mengenai sifat fisis dan kimia golongan 7A atau halogen. Sifat fisis halogen. Yang pertama, titik leleh dan titik didih pada unsur halogen meningkat seiring dengan kenaikan nomor atom. Dapat dilihat di sini, fluorin memiliki titik leleh min 209,6 derajat Celcius, lalu klorin memiliki titik leleh min 101 derajat Celcius, bromin memiliki titik leleh min 7,2 derajat Celcius, iodin memiliki titik leleh 113,7 derajat Celcius, dan astatin memiliki titik leleh 302 derajat Celcius, di mana titik lelehnya meningkat seiring dengan kenaikan nomor atom. Begitu pula dengan titik didihnya. Lalu yang kedua, pada suhu ruangan, fluorin dan klorin berwujud gas, sementara bromin berwujud cair yang mudah menguap, dan iodin berupa padatan yang mudah menyumblim. Lalu, fluorin berwarna kuning muda, klorin berwarna kuning kehijauan, dan bromin berwarna merah kecoklatan. Ketika berupa padatan, iodin berwarna hitam tetapi uapnya berwarna ungu. Lalu, tahukah kamu bahwa semua unsur halogen memiliki bau yang menusuk? Sifat kimia halogen. Sifat kimia halogen reaktivitasnya yang tinggi sebagai unsur non-logam. Halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halogenida. Jika bereaksi dengan basa, halogen akan membentuk garam. Jika bereaksi dengan logam, halogen akan menghasilkan logam halogenida yang memiliki bilangan oksidasi tinggi. Unsur-unsur halogen juga larut dalam air, membentuk asam halogenida dan asam hipohalit.
Larutan halogen disebut juga sebagai halogenida dan bersifat oksidator. Dan kali ini saya ingin menjelaskan manfaat dari unsur golongan 7A. Yang pertama itu ada unsur klor. Klor digunakan dalam industri kertas dan industri tekstil sebagai pengelantang, sebagai pemusnah kuman, dan untuk pembuatan kapur klor, brom, dan zat warna organik. Kemudian yang kedua ada senyawa asam klorida. Asam klorida atau HCl digunakan untuk membersihkan logam-logam dan untuk membuat garam-garam klorida dan gas klor. HCl murni yang tidak mengandung air banyak digunakan dalam pembuatan zat warna organik. Kemudian yang ketiga ada garam hipoklorit dan garam klorat. Garam klorat yang penting adalah kalium klorat atau KClO3 yang digunakan untuk kepala batang korek api, petasan, dan dipakai sebagai obat kumur. Yang keempat ada unsur brom. Larutan brom dalam air atau aqua bromata digunakan sebagai pengoksidasi. Kurang lebih 90% brom dipakai sebagai bahan membuat garam-garam bromida. AgBr dipergunakan dalam pemotretan, NaBr dan KBr dipergunakan dalam obat-obatan, dan beberapa garam bromida lainnya digunakan dalam pembuatan zat-zat warna. Yang kelima ada unsur iode. Larutan iode dalam alkohol dinamakan ion tinctur dan digunakan sebagai pemusnah hama. Iode juga mudah larut dalam karbon disulfida dan kloroform. Iode digunakan dalam obat-obatan sebagai kalium iodida atau Kl dan iodoform atau CHL3. Kemudian ada senyawa asam fluorida. Asam fluorida digunakan untuk pemecatan penjalin. Adapun senyawa-senyawa organik fluor digunakan untuk pendingin dalam lemari es dan untuk mematikan kutu-kutu dalam kain. Saya akan menjelaskan tentang kelimpahan unsur golongan 7A atau halogen. Yang pertama ada fluor. Fluor terjadi secara alami di kerak bumi dan dapat ditemukan dalam batuan, batu bara, dan tanah liat. Fluor itu unsur ke-13 paling berlimpah di kerak bumi. Yang kedua ada klor. Unsur ini adalah halogen paling melimpah kedua di bumi tapi setelah fluor. Dan unsur kimia ke-21 paling melimpah di kerak bumi. Deposit yang besar ini tuh terlihat kecil karena sebagian besar klor terdapat dalam air laut. Senyawa klor juga ditemukan di air laut dan garam batu atau endapan garam yang terbentuk akibat penguapan air laut di masa lalu. Yang ketiga ada bromin. Terdapat dalam senyawa logam bromide. Senyawa ini juga ditemukan di air laut, endapan garam, dan air mineral. Ditemukan di perairan laut mati, tapi dengan kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. Garam-garam bromin ini juga diperoleh dari Arkansas. Yang keempat ada iodin. Terdapat dalam senyawa natrium iodat NaLO3 yang ditemukan dalam jumlah kecil pada deposit NaNO3 di Chili. Juga dalam larutan bawah tanah di Jepang dan Amerika dengan kadar sampai 100 ppm. Yang kelima ada astatin. Jumlah astatin di kerak bumi itu sangat sedikit, bahkan kurang dari 30 gram. Astatin itu diproduksi secara sintetis dengan membombardir bismut dengan partikel alfa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.